Assalamualaikum teman-teman semuanya. Siapa sih yang tidak senang bila memiliki ternak yang perkembangannya sangat pesat, tumbuh besar-besar, sehat-sehat, dan beranak pinak. Itu semua banyak faktor yang menunjang teman-teman. Di antaranya yaitu faktor pakan nih. Faktor pakan itu sangat penting. Dengan pemberian pakan yang berprotein tinggi, itu membantu perkembangan pada ternak kita untuk tumbuh sangat cepat, 2 kali lipat dari biasanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin membagikan ada beberapa macam rambanan atau hijauan yang bernutrisi tinggi, yang baik untuk dikonsumsi oleh ternak kita, baik itu kambing maupun domba. Yang pertama, yang biasa saya berikan di kandang kami itu ada daun alpukat, teman-teman. Ini sangat disukai oleh ternak. Dan yang kedua itu ada daun singkong, baik itu singkong karet atau singkong biasa, itu sebagai pakan wajib di kandang kami, dengan syarat dilayukan terlebih dahulu. Dan yang ketiga ada daun mangga, teman-teman. Ini sangat disukai, tapi dia sebagai pakan tambahan, bukan pakan utama. Dan yang selanjutnya ada daun ketapang, teman-teman. Daun ketapang ini juga sebagai pakan tambahan, bukan sebagai pakan utama. Harus dicampur-campur, tapi dia disukai oleh ternak. Dan hijauan yang selanjutnya yang bernutrisi tinggi yaitu daun gamal, teman-teman, atau kleresede atau daun pupukan. Itu sangat disukai, dengan syarat kita layukan terlebih dahulu atau kita angin-anginkan terlebih dahulu untuk menghindari dia kembung. Dan yang selanjutnya yang biasa saya berikan pada ternak itu ada daun jambu batu. Ini sangat bermanfaat sekali untuk menghindari ternak kita mencret. Bila ternak kita mencret, kita jangan pusing, jangan lari ke dokter. Berikan saja daun jambu batu. Daun jambu batu ini sangat cepat khasiatnya mengobati mencret. Dan yang selanjutnya, saya biasa memberikan daun pace atau mengkudu. Daun pace ini kaya akan nutrisi. Dia mengandung mineral. Seratnya yang sangat lembut disukai. Memang rasanya agak pahit, makanya harus dicampur-campur dengan yang lainnya. Buahnya yang sudah matang itu juga yang sudah matang bisa dibuat jus. Itu untuk sebagai imun, penambah kekebalan tubuh pada ternak. Tuh, bisa dibikinkan jus atau diberikan secara langsung, begitu juga bisa. Dan yang selanjutnya yang biasa saya berikan pada ternak itu ini daun angsana yang putih ya teman-teman. Tapi ini sebagai pakan tambahan saja, bukan sebagai pakan utama. Nah, dan yang selanjutnya ini saya punya daun singkong Papua. Nah, ini sebagai pakan wajib di kandang kami, teman-teman. Pagi sore itu pasti ada daun singkong Papuanya di menu setiap harinya. Dia ini sangat disukai. Tekstur seratnya ini sangat lembut. Bahkan cempe yang masih kecil pun suka teman-teman mengkonsumsi ini. Ini membantu pertumbuhan cempe kita itu cepat. Dan bila ibu yang menyusui, itu air susunya itu tambah banyak. Itu daun singkong Papua. Sangat bernutrisi tinggi. Dan yang selanjutnya teman-teman yang biasa saya berikan pada ternak saya, ini daun pepaya. Daun pepaya itu baik untuk penambah nafsu makan, juga sebagai pemberantas cacing di perut. Mau buahnya juga yang hijau bisa diberikan pada ternak kita. Atau buahnya yang sudah matang, yang kuning. Itu banyak vitaminnya untuk ternak kita, teman-teman, bisa dikonsumsi. Dan yang selanjutnya saya biasa memberikan sebagai pakan campuran, yaitu daun pisang, teman-teman. Mau pisang apapun dia bisa. Mau pisang kepok, pisang raja, pisang sereh, pisang apapun.
baik itu daunnya atau pisangnya yang masih muda, yang masih hijau, atau pisangnya yang sudah matang sekalipun, itu sangat disukai oleh ternak, teman-teman. Dan yang selanjutnya, saya biasa memberikan pakan itu ini. Ada yang namanya daun sawo. Daun sawo ini sangat disukai oleh ternak di kandang kami. Maupun daunnya atau buahnya sekalipun. Bila ternak kita mencret, berikan saja daun sawo ini. Atau buahnya yang masih muda diparut, dicampur air, diberikan pada minumannya. Dicekokkan juga bisa. Insya Allah mencretnya langsung berhenti. Dan yang selanjutnya, yang biasa saya berikan di kandang kami itu ada, ini namanya rumput odot, teman-teman. Rumput odot ini teksturnya lembut dia, namun kadar airnya sangat tinggi. Upayakan untuk melayukan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya. Ini dengan pemberian dicampur-campur ini sangat-sangat disukai. Ini sebagai pakan utama di kandang kami. Dan yang selanjutnya ini rumput budidaya. Yang selanjutnya itu saya suka memberikannya dengan rumput pacong. Rumput pacong ini protein kasarnya, serat kasarnya sangat tinggi dan sangat disukai oleh ternak. Dan yang selanjutnya yang biasa saya berikan pada ternak di kandang kami itu ini dia, daun petai, mau itu lamtorobum atau petai Cina, itu aman teman-teman dengan syarat dilayukan dan dalam porsi yang sewajarnya saja. Nah, sebagai pakan campuran tambahan, dia proteinnya sangat tinggi. Ini sangat disukai oleh ternak kambing maupun domba. Nah, dengan sistem pakan campur-campur, di antara beberapa pakan itu nutrisinya saling melengkapi. Dan itulah yang membuat pertumbuhan ternak kita itu cepat besar, teman-teman, gemuk-gemuk. Dan bila melahirkan itu insya Allah sehat-sehat sampai-sampainya. Nah, baiklah teman-teman, untuk informasi kali ini saya cukupkan di sini dulu sebagai bagian yang kedua. Nanti disambung lagi pada part yang ketiga. Masih banyak lagi pakan-pakan apa saja yang bisa diberikan pada ternak yang biasa saya berikan di kandang kami. Nanti ikuti terus channel Cari Kegiatan. Dukungan dan kritik serta sarannya sangat membantu. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga informasi ini memberi manfaat khususnya buat teman-teman pemula yang merasa kebingungan untuk mencari pakan apa saja yang bisa diberikan pada ternaknya. Tetap semangat teman-teman. Selamat berjuang dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.